Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, yang terhormat Pak Pembidit Kabupaten Jawa Tengah, Pak Heri Cahyono, Kepala Bidang Koordinator Penyelesaian Sengketa Provinsi Jawa Tengah. Yang saya hormati Bawaslu Kabupaten Pemalang, Pak Estiawan Sajanto. Yang saya hormati pimpinan Bawaslu Kabupaten Pemalang, Pak Sabudin, maksudnya Pak Subedi, dan teman-teman sekretariat yang telah memfasilitasi kegiatan ini. Nah, langsung saja ke konferensi. Penyelesaian sengketa memberikan sedikit materi terkait penyelesaian sengketa. Kemarin saya perhatikan teman-teman telah memperoleh banyak materi terkait sengketa. Sebagian besar berkaitan dengan sengketa pemilihan umum. Nah, saya agak sedikit mengecil di sengketa pemilihan. Dan sebelum masuk ke sana, saya setelah tadi sampaikan masuk tugas kewenangannya Bawaslu. Nah, khusus sengketa sebagaimana diatur di dalam Perbawaslu 3 tahun 2020 bahwa divisi sengketa itu berfungsi untuk mengkoordinasikan penyelesaian sengketa pemilu maupun pemilihan. Yang kedua, mengolah basis data permohonan dan putusan sengketa pemilu dan sengketa pemilihan. Kemudian yang ketiga, sosialisasi. Kemudian yang keempat, memantau dan evaluasi. Yang kelima, nanti menyiapkan laporan tahapan pemilu dan pemilihan, laporan tahunan dan laporan akhir divisi penyelesaian sengketa. Kemudian lanjut. Sengketa antar peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan terjadi akibat adanya kecurigaan yang dialami oleh peserta pemilihan akibat dikeluarkannya keputusan, surat keputusan atau berita acara dari penyelenggara pemilihan atau KPU. Objek sengketa pemilihan meliputi berita acara surat keputusan KPU, surat keputusan KPU provinsi, misalnya KPU kabupaten kota dan KPU provinsi. Pemohon dalam sengketa terdiri atas pasangan calon bupati dan wakil bupati atau kuasanya, kemudian bakal pasangan calon diberi kesempatan untuk bisa bersengketa di dalam proses pencalonan pemilihan bupati dan wakil bupati maupun gubernur dan wakil bupati. Termohon dalam sengketa pemilihan terdiri atas pasangan calon bupati dan wakil bupati untuk sengketa pemilihan, KPU provinsi dan kabupaten kota untuk sengketa antara peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan. Di dalam penyelesaian sengketa itu mengikuti beberapa tahapan. Pertama, pengajuan permohonan. Permohonan disampaikan paling lama 3 hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU kabupaten kota. Dalaman permohonan belum lengkap, pemohon diberi waktu selama 3 hari untuk melengkapi. Kemudian permohonan diajukan yang melebihi jangka waktu Bawaslu kabupaten kota tidak dapat menerima permohonan. Setelah semua dilewati,
nanti di dalam penyelesaian sengketa sesuai dengan Perbawaslu 2 tahun 2020 dikenal musyawarah tertutup maupun musyawarah terbuka. Kalau di Perbawaslu sebelumnya 15 tahun 2017 tidak dikenal. Jadi seperti teman-teman peserta SKKP daring memperoleh materi terkait ada mediasi dan adjudikasi, sesungguhnya di dalam musyawarah terbuka dan tertutup ini mirip dengan, kalau tertutup itu berarti mirip dengan mediasi yang waktunya hanya 2 hari. Kalau musyawarah terbuka itu sesungguhnya mirip dengan adjudikasi. Tetapi di dalam istilah yang digunakan oleh Bawaslu itu adalah musyawarah, dan diharapkan bahwa kedua belah pihak itu sebenarnya berharap dan diharapkan bahwa nanti terjadi kesepakatan, tidak sampai pada tahapan musyawarah terbuka. Tetapi kalau tidak tercapai setelah 2 hari diberi kesempatan, maka akan dilanjutkan menjadi musyawarah terbuka yang prosesnya itu mirip dengan adjudikasi di dalam undang-undang. Terus ada proses-proses yang harus dilewati, terus yang harus dilewati oleh proses sengketa di dalam sidang, misalnya untuk dipimpin oleh satu pimpinan, 2 orang sebagai sekretaris dan seterusnya. Terus nanti setelah dicapai kesepakatan bahwa ada penandatangan BA sepakat, penuahan BA dan putusan. Demikian pula dengan musyawarah terbuka, mulai penyampaian permohonan setelah tidak dicapai kesepakatan di musyawarah tertutup selama 2 hari, maka dilanjutkan dengan musyawarah terbuka sebagaimana diatur dalam pasal 33 ayat 1 Perbawaslu 2 tahun 2020. Pertama penyampaian permohonan, kemudian penyampaian jawaban dari termohon, penyampaian dari pihak terkait apabila ada, kemudian pemeriksaan alat bukti, kesimpulan, pembacaan putusan. Kemudian pemohon dan termohon dapat didampingi atau diwakili oleh pengacara. Majelis dapat menghadirkan pihak pemberi keterangan. Kemudian di dalam sengketa itu dikenal juga sengketa antar peserta pemilihan. Sengketa antar peserta pemilihan itu dimungkinkan terjadi terutama pada saat-saat kampanye dan ketika pelaksanaan tenaga kampanye. Penyelesaian sengketa proses antar peserta pemilihan ini juga dikenal dengan sengketa cepat. Artinya penyelesaiannya dimungkinkan pada hari yang sama, kecuali dengan pertimbangan tertentu, keadaan geografis, kemudian kesulitan komunikasi dan keadaan lain, itu bisa dimungkinkan 3 hari. Tetapi untuk di tadi malam kemungkinan hanya 1 hari. Dan kewenangan ini sungguhnya ada di Bawaslu Kabupaten dan Bawaslu Provinsi, tetapi Panwascam dimungkinkan untuk melaksanakan kewenangan ini dengan mandat dari Bawaslu Kabupaten Kota. Tahapan musyawarah, penerimaan permohonan. Penerimaan permohonan ini dimungkinkan ada langsung dan tidak langsung. Tetapi semuanya pada tahapan ini yang tidak langsung berarti mengisi SIPS. Tetapi yang permohonan tidak langsung ketika dia hadir di Bawaslu Kabupaten Pemalang misalnya, dia tetap juga harus mengisi SIPS. Sistem penerimaan penyelesaian sengketa yang online itu. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada sumur di ladang boleh kita berjumpa lagi. Kalau ada umur panjang boleh kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pimpinan Bawaslu Provinsi yang masih mengikuti acara siang ini. Yang kami hormati Ketua Bawaslu Kabupaten Malang, Pak Hedi, rekan-rekan pimpinan Bawaslu Kabupaten Malang, Pak Haji Sabudin, Pak Maksus, kemudian Pak Audin, serta yang kami hormati, yang kami cintai dan yang kami banggakan, rekan-rekan peserta sekolah kader pengawas partisipatif SKBD daring di Bawaslu Kabupaten Malang. Tadi sudah dijelaskan lewat pengantar oleh Pak Maksus tentang susunan divisi yang ada di Bawaslu Kabupaten Malang. Kebetulan saya ini mengampu sebagai Kodim Hukum, Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi. Akan kami jelaskan sedikit terkait dengan fungsi divisi yang kami yang ini. Kami akan memberikan sedikit pengantar saja, dan selanjutnya kami ingin lebih intens melalui diskusi. Untuk materi di share. Rekan-rekan peserta sekolah kader pengawas partisipatif yang kami hormati, sebagaimana dalam Perbawaslu nomor 3 tahun 2020 pasal 5 ayat 1b, di situ dijelaskan terkait dengan fungsi divisi hukum, humas, data dan informasi. Perlu diketahui bahwa divisi hukum ini merupakan divisi yang baru dalam struktur organisasi Bawaslu. Fungsi divisi hukum antara lain yaitu mengkoordinasi yang pertama pembentukan peraturan perundang-undangan. Ini adalah fungsi divisi hukum pusat sebenarnya ya. Pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu antara lain Bawaslu ya. Yang kedua memberikan advokasi dan pendampingan hukum. Ini menjadi fungsi utama divisi hukum. Kemudian yang ketiga adalah penyiapan analisis dan kajian hukum. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Maksus maupun Pak Awaludin. Jika terjadi pelanggaran, baik itu pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana maupun sengketa, ini perlu ada analisis dan kajian hukum, yaitu memastikan apakah dugaan pelanggaran hasil pengawasan ini benar-benarlah memenuhi unsur baik material maupun formil terkait dugaan yang disampaikan dari hasil pengawasan. Kemudian fungsi yang lain adalah melakukan pendampingan hukum dalam perselisihan hasil pemilu dan perselisihan hasil pemilihan. Perlu diketahui bahwa setiap gelar baik pemilu maupun pemilihan biasanya sering ada perselisihan terkait dengan hasil yang muaranya ada di Mahkamah Konstitusi. Ini menjadi tugas bagian hukum untuk memberikan keterangan terkait dengan gugatan perselisihan hasil pemilu maupun hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi. Kemudian fungsi yang lain adalah mengkoordinir fungsi humas dan pengelolaan layanan informasi publik. Tadi fungsi spesifik sebagai kodim hukum. Kemudian fungsi humas yang ada di bawah ini sebagai apa? Saudara-saudara peserta sekolah kader pengawas partisipatif yang kami banggakan, fungsi humas di Bawaslu adalah sebagai telinga dan suara Bawaslu. Ada 4 poin yang menjadi fungsi utama. Yang pertama sebagai humas yaitu memperkenalkan program-program Bawaslu. Tadi dijelaskan oleh Pak Maksus
bahwa Bawaslu Kabupaten Pemalang telah melaksanakan beberapa kegiatan sosialisasi partisipatif, yaitu antara lain Bawaslu masuk ke sekolah, kemudian ada elemen-elemen masyarakat seperti pecinta senam, kemudian di objek-objek wisata, semuanya adalah sosialisasi untuk memperkenalkan program-program Bawaslu. Dan alhamdulillah Bawaslu tadi sudah melaksanakan melalui foto visual yang sudah ditampilkan. Kemudian fungsi yang kedua adalah menyampaikan informasi ke masyarakat. Ini melalui media yang ada di Bawaslu. Bawaslu Kabupaten Malang sudah banyak mempunyai seperti website, medsos, Instagram, dan lain-lain. Silakan Anda semua bisa membuka di media Bawaslu. Di situ ada beberapa informasi-informasi penting terkait dengan kegiatan Bawaslu Kabupaten Malang. Fungsi yang ketiga adalah memperkuat citra lembaga. Jadi fungsi humas di sini adalah bahwa kita akan menampilkan program-program atau apa saja yang sudah dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Malang. Sebagai sebuah lembaga publik, pada hakikatnya Bawaslu mempunyai kewajiban mempertanggungjawabkan semua kegiatan kepada publik. Makanya di sini akan memperkuat citra lembaga Bawaslu. Fungsi yang terakhir adalah sebagai pembangun. Di sini adalah hubungan antar lembaga. Ini adalah fungsi humas sebagai telinga dari Bawaslu. Fungsi lain humas adalah bahwa divisi humas di Bawaslu ini adalah sebagai agen pembentuk opini publik. Jadi dengan statement-statement Bawaslu ini akan menampilkan atau menjelaskan kepada masyarakat apa yang sudah atau akan dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Pemalang. Kemudian fungsi selanjutnya adalah membangun trust publik atau menjaga kepercayaan bahwa Bawaslu akan senantiasa melaksanakan fungsi dan tugas sebagaimana yang diatur oleh undang-undang, yaitu mengawasi setiap tahapan pelaksanaan kampanye. Kita harus memberitahu pada publik bahwa kita adalah benar-benar bekerja. Caranya bagaimana? Yaitu dengan memberikan semua informasi baik langsung melalui media-media yang ada di Bawaslu. Ini untuk menjaga sebuah kepercayaan publik bahwa Bawaslu benar-benar bekerja. Kemudian fungsi yang lain adalah menyusun strategi komunikasi yang efektif. Ini adik-adik dari peserta atur pengawas partisipatif, kami dari Bawaslu siap kepada panjenengan setiap saat. Kami siap untuk mengadakan komunikasi, diskusi, baik secara langsung maupun secara daring. Kemudian fungsi selanjutnya adalah menerima informasi dari masyarakat, kemudian juga mencermati dan merespon pendapat atau opini dari masyarakat. Ini adalah fungsi humas kaitannya sebagai telinga dan suara Bawaslu. Saya kira itu sedikit yang bisa kami sampaikan terkait dengan fungsi dan tugas divisi hukum, humas, data dan informasi. Terkait dengan data dan informasi, kami di divisi ini juga sudah mendirikan atau membentuk sebuah lembaga, yaitu PPID. Di situ lengkap informasi apa saja sudah terangkum dan sudah disimpan di dalam file-file yang ada di PPID. Panjenengan bisa meminta informasi baik melalui daring maupun langsung ke Sekretariat PPID Bawaslu Kabupaten Pemalang. Lengkap informasi apa saja ada semua sudah
disiapkan. Demikian atur pengawas partisipatif. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat, dan selanjutnya mari kita bersama-sama melaksanakan diskusi lebih lanjut. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk medianya bisa dikunjungi Twitter ya, Bawaslu, dan Facebook, Instagram, web ya, ini bisa diakses. Selanjutnya dari Divisi SDM, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad. Rabbi zidni ilma wa zidni fahma. Ketua dan pimpinan Bawaslu yang hormati, rekan-rekan peserta kader pengawas partisipatif. Saya kali ini tidak membawakan slide khusus karena Pak Ketua, Pak Kepala Sekolah ini tidak memberikan tugas kepada saya untuk berbicara, ya saya akan bicara tentang umum terkait dengan secara empiris bagaimana pilkada di Pemalang dan tuntutan kepada kita semua bagaimana kita mensikapi terutama di masa pandemi COVID. Jadi problem partisipasi yang pertama adalah ketika dilaksanakan pileg pemilihan DPR, maka tingkat partisipasi masyarakat akan tinggi. Begitu diadakan pilkada pemilihan kepala daerah, ini akan mengalami penurunan yang sangat signifikan. Lima pilkada ini sangat signifikan. Begitu di tahun-tahun berikutnya, pemilu 5 tahunan, pilkada 5 tahunan, mengalami hal yang sama. Nah, untuk di tahun 2019 ada peningkatan signifikan untuk partisipasi pemilih menjadi lebih baik. Ini terbukti dari tingkat kehadiran, kemudian tingkat keterpilihan. Saya mengambil dari sisi partisipasi perempuan dalam politik. Yang pertama bahwa kita melihat ada kecenderungan naik turun, tapi di 2019 bila kemarin tingkat keterpilihan ini menjadi sangat signifikan. Jadi ada 30% keterwakilan anggota legislatif terpilih di DPRD Kabupaten Pemalang. Nah, ini signifikan karena apa? Karena dari pantauan kami, dari pengawasan kami selama proses kampanye ideologis ada komunitas-komunitas perempuan bersatu dalam rangka untuk memenangkan calon-calon dari perempuan. Jadi ada peningkatan kampanye perempuan untuk perempuan, sekalipun itu minimal 30% terpenuhi. Tapi di masa mendatang ini kader-kader pengawas ini bisa mengambil peran yang lebih baik lagi. Tidak sekedar nanti saya bisa menjadi calon anggota dewan, mungkin penyelenggara, pemantau, ataupun relawan-relawan pengawas yang aktif, bisa berperan yang lebih lagi di banyak arena kegiatan tentang kegiatan-kegiatan politik. Di peringatan yang signifikan ini kita berharap bahwa kecenderungan dari pileg yang tinggi kemudian ke pilkada yang rendah ini bisa kita hapus. Di pilkada 2020 sekalipun ada pandemi, karena kita ada contohnya di negara Korea, sekalipun itu ada pandemi ternyata tingkat partisipasinya justru meningkat. Nah, kita berharap di Pemalang melalui kader-kader pengawas partisipatif bisa mendorong minimal di keluarganya untuk bisa aktif. Sekalipun tidak di kegiatan politik langsung, paling tidak di
di kegiatan penggunaan hak pilih, di pengawasan pilkada, pemilu, bahkan pilkades, banyak arena tentang pemilihan ini bisa meningkat. Banyak cara dengan teknologi yang sekarang dikuasai oleh kaum milenial, kaum muda, ini tentu akan menjadikan penyelenggara ini juga mencari terobosan-terobosan melalui rembuk bersama, partisipasi di gagasan, kreativitas yang ditelurkan, didiskusikan, dan akan menjadi sebuah keputusan yang baik untuk peningkatan. Makanya sampai hari ini masih ramai tentang usulan-usulan tentang bagaimana nanti pelaksanaan. Ada yang menginginkan bahwa pelaksanaan penghitung melalui voting, kemudian sistem rekapitulasi juga menggunakan rekap dan sebagainya. Penggunaan teknologi akan lebih dikedepankan. Oleh karena itu, Bawaslu juga melalui divisi pengawasan juga akan mengedepankan dengan teknologi yang ada kita maksimalkan. Jaringan internet, maka kami berharap bahwa para kader pengawas parti-parti bisa main di kantor Bawaslu. Silakan, sana ada majalah, buku yang bisa dibaca, bisa kemudian kita melakukan diskusi-diskusi terkait dengan inovasi, pengembangan, bagaimana pengawasan yang lebih kreatif di masa pandemi COVID. Apalagi peningkatan kaum perempuan ini juga sangat signifikan, gitu kan? Nah, ini perlu kita dorong terus. Kita melihat bahwa dengan kelompok-kelompok tertentu yang strategis ini tidak sekedar menjadi bahan mereka yang punya strategi untuk pemenangan pemilihan, tapi juga strategi pengawasan, gitu kan? Ini kan kita melihat yang muda, ini tentu kita berharap lebih kreatif lagi, berbagi ilmu dalam rangka pengembangan teknologi pengawasan, gitu kan. Saya melihat sekarang ini dalam bahasa kasarnya semut aja berjalan di mana saja kita bisa melihat melalui teknologi, apalagi ketika pelanggaran-pelanggaran dilakukan oleh tim kampanye, calon pasangan atau tim-tim lain, sukarelawan dan sebagainya. Ketika mereka melakukan pelanggaran melalui teknologi yang kita punya, kita bisa melaporkan secara cepat dan Bawaslu juga bisa merespon dengan cepat. Jadi kelompok-kelompok yang sering melakukan interaksi, terutama kelompok-kelompok perempuan, ini memang perlu kita lakukan, gitu kan. Kalau bapak-bapak, mas-mas ini tentu pada saat bekerja dan sebagainya itu baru melakukan interaksi. Tapi kalau di luar jam-jam itu kan posisi sudah capek. Tapi kalau remaja, putih dan sebagainya, ini kan tingkat melihat HP ini kan lebih tinggi, lebih banyak jam terbangnya daripada mungkin yang laki-laki karena tuntutan kerja dan sebagainya. Jadi kita perlu manfaatkan mungkin dari remaja kita yang aktif di kegiatan online bisa berbagi ilmu pengetahuan tentang pengawasan. Kritik, saran itu perlu, bahkan kadang dengan status-status yang disampaikan oleh para pengawas parti-parti kita juga bisa segera merespon. Artinya apa? Ketika ada status dari para pengawas kemudian, kok di situ banyak money politik ya, kok dengan bebasnya orang berbagi uang, padahal itu kan secara undang-undang jelas itu melanggar pemberi dan penerima, secara religius, secara agama itu juga dilarang. Kenapa sih masyarakat kok masih banyak yang melakukan? Status-status ini tentu akan kita baca, akan kita respon melalui pengawas pemilu yang terdekat itu untuk mengecek sejauh mana kebenaran dari status yang disampaikan oleh teman-teman pengawas atau relawan pengawas partisipatif. Ini perlu kita kembangkan lebih jauh.
Kadang-kadang kita melalui status-status pengawas, status masyarakat yang diupload di media sosial, kita tahu bahwa telah terjadi pelanggaran di satu daerah. Nah, ini kelebihan dari medsos yang harus kita gunakan, termasuk bagaimana kita mengetahui bahwa di suatu daerah ada hoax, itu kan melalui media sosial. Dan ini tentu remaja, mantan-mantan anti kader, pengawas ini juga harus selektif benar terhadap semua informasi. Tanpa adanya klarifikasi, tanpa adanya pengetahuan yang kita miliki, jangan sampai kita kemudian terjebak pada berita hoax, kita melakukan tindakan yang tagline kita, karena kita selalu menyuarakan bersama rakyat kita awasi pemilu ini, tentu pelibatan yang sangat luar biasa. Tanpa pelibatan masyarakat yang luar biasa, saya kira pengembangan partisipasi ini akan sia-sia. Karena apa? Karena pemilu untuk masyarakat, pelakunya juga dari masyarakat. Kita pengawas juga dari masyarakat. Oleh karena itu, saling berbagi informasi, saling berbagi pengetahuan, saling kemudian berbagi kalau ada informasi tentang pelanggaran, keberanian kita melapor, kejujuran kita memberikan kesaksian kalau ada satu pelanggaran. Sehingga kita juga nanti bisa melakukan hal yang sama, gitu kan? Karena tingkat kejujuran masyarakat ini sangat mempengaruhi apa yang bisa kita lakukan. Gitu kan? Seringkali bahwa ASN melanggar itu juga informasi setelah nanti pemilu selesai mereka akan mengaku. Saya kemarin telah melakukan lelang TPS, saya memenangkan TPS, saya mengeluarkan dengan sekian untuk calon tertentu. Ini nanti akan bicara, termasuk juga masyarakat, kepala desa. Ini akan jujur, mereka ketika gelaran dari pilkada, gelaran dari pemilihan presiden, gelaran pemilihan DPR, selesai mereka baru ngomong. Padahal yang kita tunjukkan pada saat proses-proses tersebut dilakukan, kita bisa secara jujur melaporkan atas segala pelanggaran. Jadi tidak sekedar bahwa di sana telah terjadi proses sosialisasi yang masif, ada keberjalian partisipasi, tapi informasi terkait dengan pelanggaran ini perlu juga kita kedepankan. Jadi ada keseimbangan antara tingkat keberhasilan, tingkat kemunduran, kecurangan dan sebagainya. Kita informasikan dan nanti kita diskusi. Jangan sampai kemudian semakin kita berpengalaman di dalam berpemilihan, berpemilu, berpilkada, namun tingkat pelanggaran kok semakin banyak. Seharusnya semakin tambah umur kita, pengetahuan kita, tingkat pelanggaran seharusnya signifikan harus berkurang. Karena apa? Karena tingkat partisipasi, saya kira ini sudah mulai menunjukkan hal yang positif. Jadi ketertarikan kaum remaja, milenial dengan kelebihan teknologinya sudah mulai kelihatan. Tinggal kita menyaring bagaimana kita bisa membedakan mana itu hoax dan bukan. Itu ada sebenarnya teknologi untuk bisa mengetahui bahwa dari berita ada kalimat-kalimat tertentu yang biasanya bisa menjadi indikator bahwa itu hoax. Ketika berita itu dituntut untuk segera disebarluaskan, biasanya itu harus kita waspadai, gitu kan? Tapi kalau beritanya biasa diajar, pokoknya lillahi ta'ala kita nulis dibaca masyarakat, disupport jadi ilmu, kalau enggak ya enggak apa-apa, satu saat ada yang baca, beda lagi, gitu kan? Tapi ketika ada satu tulisan kemudian minta segera disebarkan sekian puluh kali, nanti saya doakan sekian puluh kali, nanti dibanyakan berdoa dan sebagainya, biasanya ini kan salah satu dari ciri hoax gitu yang harus kita klarifikasi sehingga kita tidak. Saya kira itu saya akhiri, kita akan diskusi terkait apabila ada yang akan bicara tentang
partisipasi, terutama tentang berita gembira, partisipasi di tingkat perempuan di Pemalang ini sudah menunjukkan peningkatan yang signifikan, dan itu dilakukan dengan jaringan bergabungnya kelompok-kelompok perempuan di dalam kampanye pileg kemarin. Jadi saya lihat itu sangat signifikan. Apakah itu akan terjadi lagi pada saat pilkada ini melalui grup-grup WhatsApp yang melibatkan banyak perempuan dengan beragam bidang yang mereka geluti, tingkat profesi yang sangat berbeda, tapi masuk di grup-grup yang bisa meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat, terutama pada saat pemilihan kepala daerah secara langsung. Ini kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.